warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa Fajar TV dan pendengar Fajar Radio. Anda menyaksikan Mabicara untuk edisi hari ini 18 April 2023 bersama saya Sartika Mukhtar. Dan tema kita dalam program Mabicara pada edisi hari ini adalah mengakhiri ketimpangan ekonomi dan pemiskinan perempuan. Ketimpangan gender dan ekonomi tidak lepas dari keputusan negara dalam membangun perekonomian negara yang juga dipengaruhi oleh kepentingan internasional, baik dalam investasi maupun perdagangan. Karena itu butuh peran perempuan untuk menyampaikan segala unek-unek perempuan ke publik. Dan untuk itu, membahas terkait dengan bagaimana gender dan ketimpangan terhadap perempuan sudah hadir bersama saya di studio Fajar TV tentunya hari ini. 2 orang narasumber, nanti akan bergabung 3 narasumber, namun hari ini saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang pertama adalah Ibu Risma Umar yang merupakan Koordinator Program Aksi for Gender Social and Ecological Justice. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, puasa begini tetap semangat Bu ya? Tetap semangat demi kepentingan banyak orang dan kepentingan perempuan. Perempuan tentunya, baik, Masya Allah. Dan juga hadir di studio bersama saya ada Ibu Musdalifah Jamal yang merupakan Ketua Organisasi Suara Perempuan Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam, baik, kabar baik. Masya Allah. Dan topik kita pada hari ini adalah mengakhiri ketimpangan ekonomi dan pemiskinan terhadap perempuan. Nah, dialog ini terselenggara atas program dari Aksi for Gender, Social and Ecological Justice. Dan untuk mengetahui apa sebenarnya organisasi ini, saya ingin lebih mengenal terlebih dahulu Bu ya, sebelum berbicara tentang bagaimana sih gender dan perempuan kemudian pemiskinan terhadap perempuan itu. Ibu Risma bisa dijelaskan Bu? Iya, terima kasih. Aksi for Gender, Social and Ecological Justice ini sebetulnya organisasi yang konsen pada usaha-usaha bagaimana melakukan pemantauan terhadap pembiayaan pembangunan, termasuk pembiayaan berkaitan dengan iklim. Nah, yang dilakukan aksi ini tentu diharapkan juga bisa memperkuat pengetahuan, pemahaman pada masyarakat yang baik yang berdampak langsung terhadap pembangunan itu sendiri, maupun agar masyarakat punya hak atau mengetahui haknya bahwa masyarakat itu punya hak atas pembangunan, termasuk bagaimana biaya-biaya pembangunan itu punya manfaat kepada masyarakat langsung atau rakyat langsung, termasuk perempuan. Termasuk perempuan. Berarti memang keberadaan organisasi ini sangat dibutuhkan Bu ya, apalagi ya, tentu karena tidak banyak orang yang melihat apa relevansinya antara kebijakan, program-program pembangunan, biaya pembangunan itu punya dampak langsung terhadap masyarakat, dan bagaimana masyarakat mengetahui bahwa dia juga punya hak untuk tahu, untuk mengerti bahwa pembangunan itu adalah hak rakyat, dan biaya yang digunakan terhadap pembangunan itu mesti diketahui oleh rakyat. Inilah yang terus disosialisasikan oleh. Nah, salah satu konsennya yang kami lakukan adalah bagaimana membangun pemahaman, pengetahuan kepada perempuan agar pembangunan itu tidak berdampak negatif atau merugikan perempuan itu sendiri. Karena selain itu bagaimana juga perempuan bisa terlibat dalam proses pengambilan keputusan di dalam bicara soal pembangunan. Baik. Kapan sebenarnya organisasi ini berdiri, Bu? Organisasi ini diinisiasi oleh sejumlah pemerhati perempuan, pemerhati persoalan yang dihadapi oleh perempuan, aktivis yang kemudian menginisiasi untuk pentingnya ada sebuah organisasi yang konsen pada bagaimana melakukan pemantauan terhadap pembiayaan pembangunan. Dan kehadiran kami di sini insya Allah semoga bisa bermanfaat buat tentu kepentingan masyarakat ya, kepentingan. Lebih konsen kepada perempuan atau secara menyeluruh perihal pembangunan? Menyeluruh, tapi juga kami juga sangat spesifik bicara soal perempuan, karena kami tahu bahwa banyak perempuan yang tersingkir atau mengalami dampak negatif dari pembangunan di sini, atau tidak punya akses terhadap punya akses untuk terlibat di dalam proses pengambilan keputusan dari pembangunan itu sendiri. Inilah yang menjadi salah satu ketimpangan Bu ya? Iya, salah satu problem kemiskinan itu adalah ketika perempuan tidak punya akses terhadap
bagaimana proses pengambilan keputusan terhadap pembangunan itu sendiri, dan juga memantau, mengontrol bahwa pembangunan ini, biaya pembangunan, proyek-proyek pembangunan itu mesti mendapatkan persetujuan dari perempuan. Karena ketika perempuan tidak dilibatkan, maka yang sangat menanggung beban dari dampak negatif dari implikasi pembangunan itu baik secara sosial, secara lingkungan, secara ekonomi adalah perempuan itu sendiri. Disebabkan karena memang ada konstruksi dari budaya patriarki yang kuat mempengaruhi kehidupan perempuan. Kita, ya. Jadi ini ya yang menjadi kalau kita mengatakannya sebuah tekanan besar karena ada budaya itu tadi, patriarki. Nah, sejauh mana Ibu melihat situasinya saat ini? Apakah ada perubahan dari mungkin tahun ke tahun terkait hal ini? Kultur, jadi konstruksi atau kultur patriarki ini kan sangat berpengaruh pada kehidupan perempuan. Baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam masyarakat, baik di dalam kehidupan bernegara. Dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan keluarga misalnya, bahwa yang oleh kultur masyarakat patriarki mempercaya atau meyakini bahwa yang boleh mendapatkan akses sekolah tinggi-tinggi itu adalah laki-laki. Perempuan tidak perlu sekolah tinggi, apalagi budaya Bugis Makassar. Sangat sedikit, walaupun banyak perempuan yang punya potensi untuk juga terlibat mengakses pendidikan tinggi. Atau tidak usah bicara soal pendidikan tinggi, yang bisa bekerja di jam malam. Seringkali perempuan dianggap bukan tempat atau bukan ruangnya perempuan bekerja luar malam, atau rapat dalam pengambilan keputusan. Perempuan tidak perlu penting hadir dalam rapat pengambilan keputusan. Bicara soal pembangunan anggaran di desa, bicara soal pembangunan yang ada di kampung, bicara soal perencanaan pembangunan yang ada di Kota Makassar atau secara nasional. Sangat sedikit perempuan yang terlibat. Padahal ketika pembangunan itu dirancang, perempuan tidak terlibat dalam pembangunan itu dan memonitoring pelaksanaan pembangunan itu, termasuk biaya. Ketika dampak dari pembangunan itu adalah dihadapi oleh masyarakat, perempuan yang paling menderita, yang paling mengalami dampak. Contoh ketika dampak penggusuran. Contoh ketika ruang kelola atau ruang hidupnya pembangunan datang di situ. Sementara masyarakat nelayan, masyarakat petani yang kehidupannya di mana perempuan sehari-hari yang bertanggung jawab untuk memastikan pangan keluarga. Betul. Anak-anaknya dan sebagainya. Iya, anak-anaknya dan sebagainya. Nah, di tingkat kebijakan juga memang perempuan diakui bahwa dia penting terlibat dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa biaya anggaran pembangunan itu berpihak atau menguntungkan perempuan. Contoh, berapa banyak anggaran untuk susu ibu, susu untuk kepentingan anak gitu ya. Biaya kesehatan untuk anak, untuk biaya kesehatan untuk ibu dan anak. Terus bicara soal pelayanan publik, bicara soal anggaran untuk kebutuhan pendidikan untuk yang dianggap masyarakat tidak mampu, gini, masyarakat miskin. Benar. Kalau tidak ada perempuan yang hadir memperjuangkan kepentingannya, maka kita pastikan pengambil keputusan yang masih syarat dengan konstruksi patriarki bahwa yang dipikirin jembatan, yang dipikirin pembangunan infrastruktur, yang dipikirin tapi dia lupa bahwa perempuan itu punya kebutuhan spesifik, punya kebutuhan khusus. Karena itu ketidakterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan menyebabkan dalam banyak situasi perempuan tidak punya aksesnya dibatasi. Nah, apakah kondisi akses yang dibatasi ini menjadikan kita seperti saat ini bahwa, mohon maaf, ini perempuan isu sensitif ya, dikatakan bahwa dalam mengambil keputusan kadang-kadang jika pun hadir dalam sebuah forum itu, maaf tanda kutip, dianggap melengkapi kehadiran itu. Bahkan diklaim itu gini nih, undang-undang mengakui gini, undang-undang nomor berapa ya soal pengaruh utamaan gender itu mengatakan bahwa perempuan penting terlibat di dalam proses-proses pembangunan, termasuk di dalam perencanaan pembangunan. Kenapa penting? Agar kehidupan, pengalaman, kebutuhan perempuan itu tersampaikan, terdengarkan. Karena itu dalam rapat-rapat di desa, dalam rapat di kampung, disyaratkan penting perempuan hadir. Tapi seringkali memang karena konstruksi patriarki
Yang ada dalam keluarga bahwa perempuan tidak perlu bersuara, perempuan tidak perlu berpendapat, hadir saja itu duduk diam, kemudian diakui bahwa oh dia sudah hadir, sudah ada mewakili. Nah, mewakili. Padahal pengalamannya, kepentingannya, pengetahuannya itu tidak menjadi pertimbangan di dalam keputusan itu sendiri. Dalam artian bahwa perempuan itu jumlahnya mayoritas, tetapi dalam berbagai kondisi dianggap minoritas, Bu. Ya, minoritas karena kepentingan suara dan pengalaman tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, sejauh ini apa yang telah menjadi kontribusi, Bu, selama bergabung dalam aksi for Gender Social and Equality Justice ini sendiri? Apa yang telah dilakukan? Ya, jadi kami sudah hampir 2 tahun ini melalui kolaborasi, kerjasama, kesepakatan dengan komitmen beberapa jaringan internasional di India, di Belgia, dan di beberapa negara-negara termasuk di Filipina, berkomitmen bersama untuk melakukan usaha bagaimana masyarakat, kelompok masyarakat sipil itu juga turut berkontribusi untuk melakukan usaha-usaha penurunan ketimpangan gender, ketimpangan ekonomi, dan pemiskinan yang dihadapi oleh perempuan termasuk di Indonesia dan termasuk juga yang ada di India. Nah, melalui berbagai usaha-usaha itu, melakukan pendidikan, termasuk kita berbicara di ruang publik seperti ini, melakukan konsultasi, bertemu dengan perempuan-perempuan agar apa persoalan atau situasi pemiskinan yang mereka hadapi itu kita tahu penyebabnya apa, sebab akibatnya apa, baik ya terutama di Indonesia yang ada di wilayah Sumatera, yang ada di wilayah Jawa, yang ada di wilayah Timur, yang ada di Selatan, Sulawesi terutama. Itu kenapa terjadi ketimpangan? Sebabnya apa, akibatnya apa, dengan beragam situasi itu. Dan karena itu melalui usaha-usaha yang kita lakukan agar persoalan ketimpangan itu kita tahu betul persis penyebabnya dari kacamata perempuan, kami kemudian melalui program ini melakukan konsultasi. Jadi konsultasi itu semacam kita bertemu, berbicara kenapa perempuan mengalami situasi seperti ini, apa penyebabnya, dan setelah kita mengetahui itu, berdasarkan hasil analisa pandangan dan sharingnya perempuan, kita bisa melihat oh ini penyebabnya, ini setidaknya ini penyebabnya, dan kemudian dari situ kita merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang bisa dilakukan agar suara pendapat perempuan itu bisa disampaikan kepada pengambil keputusan, baik di tingkat pemerintah, di daerah maupun di tingkat pusat. Berarti dilakukan pemetaan lalu diberikan solusi, Bu, ya, seperti itu. Tapi pemetaan itu dari pandangan perempuan itu sendiri. Nah, dari situ nanti rekomendasi keluar kita sampaikan kepada pemerintah. Baik, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita Ibu Risma dan juga Musdalifah di segmen kita selanjutnya, namun kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Bicara Makassar Bicara. Baik, kita masuk di segmen kedua dengan tema kita mengakhiri ketimpangan ekonomi dan pemiskinan perempuan. Tentunya masih bersama dengan Aksi for Gender Social and Ecological Justice, masih bersama dengan Ibu Risma dan juga Ibu Musdalifah sudah hadir bersama kita hari ini. Kita membahas tadi terkait dengan bagaimana ketimpangan itu terjadi dan secara ekonomi, kemudian pemiskinan terhadap perempuan. Nah, hubungan antara ketimpangan ekonomi ini, gender, dan terjadinya pemiskinan terhadap perempuan itu seperti apa sebenarnya, Bu? Iya, jadi berdasarkan pengalaman perempuan juga yang kami temukan dari proses konsultasi di 10
10 wilayah ya, 10 daerah, 10 provinsi, 10 kota. Di 10 provinsi itu yang mengatakan bahwa banyak saat ini ya, kemarin kami tahun kemarin ya, 6 bulan sekitar 2000 setahun yang lalu ya, hampir setahun. Akhir 2022. Ya, kita melakukan satu pertemuan yang kita sebut konsultasi itu, ternyata ditemukan bahwa perempuan mengalami peningkatan, kalau kami istilahkan itu feminisasi kemiskinan. Itu artinya bahwa kemiskinan saat ini di Indonesia itu berwajah perempuan. Artinya banyak sekali perempuan yang mengalami dalam situasi tidak punya akses terhadap bagaimana hidup layak atau hidup di bawah standar kesejahteraan, tapi hidupnya di bawah garis standar atau biasa kita mengatakan di bawah garis kemiskinan atau bahkan rata-rata di kemiskinan. Data fakta itu membuktikan bahwa banyak perempuan mengalami peningkatan itu disebabkan karena diakibatkan oleh dua hal. Apa saja? Pertama, karena memang konstruksi patriarki yang terus-menerus mempengaruhi kehidupan perempuan. Yang tadi itu, bahwa perempuan itu lebih banyak ditempatkan di dalam ruang-ruang tidak bisa mengakses banyak hal karena nggak punya akses pendidikan, nggak punya akses atau terbatas akses. Kalaupun ada kelas menengah, bagaimana dengan yang tinggal di pulau-pulau kecil, yang ada di pedesaan, di kota mungkin juga sebagian, tapi rata-rata begitu, tidak punya akses pendidikan, nggak punya akses kesehatan, nggak punya akses informasi apapun gitu ya. Bahkan kalau kita lihat kelas menengah ke bawah, saat ini sekarang itu tidak punya akses pangan, nggak punya akses air bersih, nggak punya akses pelayanan publik, termasuk akses terhadap bantuan-bantuan sepanjang COVID. Selama COVID hampir 2 tahun lebih, itu perempuan harus berjuang bagaimana mendapatkan akses bantuan pangan, akses fasilitas kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Selain karena konstruksi budaya patriarki, itu juga disebabkan karena keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau dikeluarkan oleh negara dalam membangun pengembangan perekonomian itu tidak berpihak pada kepentingan kelas bawah atau rakyat, apalagi bicara kepentingan perempuan. Berapa banyak produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu berpihak pada kepentingan masyarakat bawah, kepentingan rakyat, kepentingan perempuan. Cenderung yang adalah kepentingan investasi, kepentingan bagaimana mengeruk uang sebanyak-banyaknya, tapi untuk kepentingan investasi skala makro, kepentingan perdagangan. Nanti teman-teman Sulawesi Selatan bagaimana bercerita bahwa pembangunan yang ada di Kota Makassar atau yang ada di Sulawesi Selatan ini sebetulnya sangat sedikit punya manfaat pada masyarakat biasa, tapi lebih banyak. Nah, nanti teman-teman Sulawesi Selatan yang bicara itu. Saya kembali ke persoalan nasional. Kalau kita melihat bahwa 2 tahun terakhir ini kami punya data, bahkan BPS sendiri merilis terjadi peningkatan kemiskinan itu 26,36 juta jiwa. Cukup besar ya? Cukup besar. Nah, kita akan bisa dilihat kembali data sebelumnya. Tapi pemerintah sendiri merilis itu. Dan mengatakan bahwa 9,680 persentasenya itu perempuan. 9,40 itu laki-laki. Itu berarti masih lebih. Artinya bahwa peningkatan mengalami kemiskinan itu dialami oleh banyak perempuan. Kenapa? Itu karena rendahnya akses terhadap tadi dua hal tadi ya. Pengambilan keputusan, air bersih, pangan, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dan macam-macamnya. Disebabkan karena selain karena konstruksi patriarki, juga karena kebijakan-kebijakan negara. Dan kalau kita lihat sepanjang
tahun terakhir ini peningkatan itu terjadi, itu juga disebabkan karena kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM. Kenapa menaikkan BBM? Karena terjadi apa yang kami sebut itu adalah krisis utang, ketidakmampuan negara lagi untuk membayar utang yang cukup tinggi, yang hampir 9,739 triliun US dollar, yang menyebabkan biaya pelayanan kebutuhan yang seharusnya diakses oleh masyarakat itu ditekan, BBM dinaikkan. Apalagi yang dinaikkan? Subsidi dicabut. Subsidi pemerintah, bahan makanan pokok dan seterusnya. Yang seharusnya itu banyak diakses oleh perempuan. Tapi yang dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan untuk meng-cut itu. Apa yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di pedesaan, yang ada di pesisir pantai, yang ada di pulau-pulau, kalau di kota bahkan banyak orang kehilangan pekerjaan, PHK massal. Terakhir kemarin itu ada sekian ribu yang di PHK karena perusahaan ditutup. Yang rata-rata yang jadi buruh, pekerja informal itu, pekerja di perusahaan itu adalah perempuan. Jadi yang paling terkena dampaknya paling banyak adalah perempuan, Bu ya. Nah, kira-kira jadi perempuan karena selain dipengaruhi kehidupannya tidak bisa punya ruang banyak untuk mendapatkan pendidikan tinggi, pekerjaannya layak dan seterusnya, didukung pula oleh kebijakan negara yang hanya berpihak pada kepentingan kepentingan investasi dan perdagangan. Kenaikan BBM itu kan salah satu alasannya kan negara tidak sanggup memberi subsidi karena negara harus berusaha keras untuk membayar utang. Di sisi lain, rakyat kemudian dituntut untuk bayar pajak. Kalau kita lihat kasus pajak akhir-akhir ini, jadi perempuan yang dalam kondisi dia sulit untuk mendapatkan akses dalam banyak hal, tetapi juga dituntut tetap membayar pajak penghasilan misalnya, pajak kebutuhan bahan pokok misalnya. Mau kaya mau miskin tetap sama. Tetapi pajak itu cenderungnya berpihak kepada kelas menengah, diuntungkan oleh kelas menengah, tapi semakin dirugikan oleh masyarakat yang miskin atau yang masyarakat tapi dalam kondisi tertentu dia sama-sama bayar pajak. Iya, inilah yang kita harapkan ke depan bisa lebih pro pada perempuan dan juga ke masyarakat ya Bu ya. Ya, terutama perempuan tentu saja. Iya. Selanjutnya saya ke Ibu Musdalifah terkait dengan apa yang dijelaskan Ibu bahwa ada dua hal pokok yang ternyata sangat mempengaruhi ketimpangan yang terjadi. Ada ketimpangan dan juga kebijakan pemerintah. Nah, di Sulawesi Selatan seperti apa Bu? Ya, baik. Saya mencoba mengulas satu persatu soal sebab ketimpangan gender itu terjadi dan juga kemiskinan struktural itu terjadi. Nah, kalau kita melihat data yang disampaikan oleh pemerintah, itu mereka menyampaikan bahwa kemiskinan di Sulawesi Selatan itu terdapat beberapa kota yang dinilai itu tingkat kemiskinannya berada di bawah. Salah satunya ada di Kabupaten rendah di Kabupaten Jeneponto dan juga di Kota Makassar. Pada proses konsultasi yang dilakukan oleh teman-teman itu memang juga kita melibatkan teman-teman dari Kabupaten Jeneponto yang hari ini berhadapan dengan pembangkit listrik tenaga uap. Dan juga konteks di Makassar, teman-teman pesisir yang hari ini berhadapan dengan proyek pembangunan pelabuhan Makassar Newport. Nah, tentu proyek ini itu tidak berdiri sendiri, tetapi ada kemudian peran negara melalui kebijakan-kebijakan yang dilahirkan hari ini yang itu mengabaikan kepentingan rakyat terlebih kepentingan perempuan. Nah, konteks di Sulawesi Selatan misalnya, kita bicara soal reklamasi reklamasi untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, itu pemerintah provinsi sudah mengesahkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di dalam perda tersebut itu jelas bahwa peruntukan pesisir dan pulau-pulau kecil ini di Sulawesi Selatan itu hampir semuanya adalah untuk pembangunan. Pelabuhan Makassar Newport, kalau kita melihat kebijakan RZWP 3K itu masuk ke dalam zona perdagangan barang dan jasa. Artinya apa? Bahwa
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk Pelabuhan Makassar Newport itu sangat jelas bahwa ada kepentingan investasi, ada kepentingan perdagangan barang untuk kebutuhan pasar. Sehingga memang kita melihat bahwa pembangunan atau reklamasi pantai ya yang ada di Sulawesi Selatan khususnya ya, itu tentu bukan untuk rakyat, tetapi kepentingan investasi, kepentingan modal yang turut difasilitasi oleh negara. Sedangkan pemerintah hari ini nyaris melupakan bahwa ada perempuan yang menggantungkan hidup dan kehidupannya pada pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk pengelolaan hasil laut. Teman-teman perempuan pesisir setiap hari menggantungkan hidupnya mencari kerang, mencari tude ya, kalau di Sulsel kita mengenal tude, kemudian ada kanjapang, itu kemudian hilang karena pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini itu dilakukan di atas wilayah kelola perempuan. Sehingga memang mereka tidak hanya tergusur dari alamnya, tidak hanya tergusur dari sumber pangannya, juga tentu rentan mengalami penggusuran terhadap tempat tinggal. Belum lagi ketika misalnya perempuan mengatakan bahwa laut itu mereka tidak hanya menjadikan sebagai sumber ekonomi, tetapi di dalamnya tentu ada nilai sosial, ada budaya yang turun-temurun mereka mereka jaga begitu, sehingga itu semua hilang atau dia dirampas gitu ya karena kepentingan pembangunan Pelabuhan Makassar Newport begitu. Nah, nanti mungkin Ibu Zainab akan bercerita bagaimana kemiskinan itu dirasakan secara langsung akibat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang difasilitasi oleh negara untuk kepentingan investasi. Nah, tentu situasi ini juga diperparah atau diperparah karena sistem sosial di masyarakat. Suku Bugis Makassar ya di Sulawesi Selatan kan suku terbesar itu Bugis Makassar ya. Yang sangat kental dengan budaya patriarkinya, yang menempatkan peran dan posisi perempuan itu hanya pada ranah domestik. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Kak Risma bahwa sebab kemiskinan ini terjadi itu tentu tidak terlepas dari bagaimana pembatasan akses perempuan terhadap lautnya. Karena ketika ada perempuan yang melaut, itu masyarakat mengatakan, kok ada perempuan yang melaut? Kan betul. Itu pekerjaan laki-laki begitu ya. Atau kita tidak perlu melihat di konteks kehidupan sosialnya. Negara pun hari ini itu gagal melihat bahwa perempuan itu memiliki identitas politik yang harus diakui oleh negara, yakni identitas mereka sebagai nelayan, sebagai orang yang setiap harinya mengakses laut. Baik. Dan untuk membuktikan bahwa perempuan juga mampu melakukan kerja-kerja yang dilakukan seperti nelayan, mencari kerang dan sebagainya, nanti di segmen kita selanjutnya akan hadir Ibu Zainab yang merupakan perempuan nelayan dari Kecamatan Talok, Kota Makassar. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Mabicara akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Fajar TV dan juga pendengar Fajar Radio, masih bersama kami dalam bicara mengakhiri ketimpangan ekonomi dan pemiskinan perempuan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di segmen ketiga ini akan kami hadirkan seorang perempuan yang merupakan nelayan dari Kecamatan Talok, Kota Makassar. Nah, beliau ini akan bercerita ya, bagaimana kabarnya Ibu? Saya menyapa dulu Ibu Zainab. Baik Bu ya, semangatnya luar biasa. Jadi salah satu contoh buat perempuan-perempuan yang ada di Sulawesi Selatan bahwa semangatnya Ibu luar biasa meski berpuasa tetap. Nah, kita ingin menggali Bu Zainab, pengalaman yang mungkin pernah terjadi, ketimpangan apa sih yang pernah diterima atau hal-hal yang mungkin menurut Ibu, lah ini tidak sesuai dengan hak-hak saya sebagai perempuan dan ini merugikan saya baik secara ekonomi dan sebagainya. Ini kita bagi kepada pemirsa Fajar TV dan juga pendengar Fajar Radio. Silakan Ibu Zainab.
siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainab dari pesisir Kota Makassar, mengalami perasaan yang sejak pembangunan reklamasi di Makassar itu masuk di tahun 2015 di wilayah Tallo, itu belum terasa dampak itu. Di tahun 2017 itu baru kami merasakan bahwa ada yang lain, ada yang berubah, khususnya ekonomi kami. Yang dulunya kami mendapatkan 200.000 per hari, itu berkurang, tahun-tahun berkurang. Sampai sekarang itu kami sudah tidak melaut lagi. Karena kehilangan akses kami yang ditimbun oleh reklamasi Makassar Nyukur itu. Jadi kalau dibicara masalah rugi, pembangunan itu memang kami dirugikan. Sangat rugi. Kalau kita menghitung secara bisnis, kita itu dirugikan. Padahal kami itu kami itu di pesisir, memang kehidupan kami itu pencari kerang, kanjapan, dan sekarang sudah tidak bisa lagi mengakses laut itu karena kerusakan lingkungannya. Jadi kalau dampaknya ditanyakan, ya banyak sekali dampaknya, mulai dari ekonomi, perubahan iklim. Karena dulu kami tuh di pesisir hujan itu, kalau musim hujan 2 kali mungkin 1 tahun itu kami kebanjiran. Tapi sekarang setiap musim hujan 1 jam saja itu kami kebanjiran. Bu ya. Ya, jadi kan itu kan cukup berbeda dengan tahun-tahun yang sebelum pembangunan itu tuh masuk ke wilayah Tallo. Sampai sekarang ada itu pembangunan, kami jadi saya itu merasakan memang ada kerugian yang dibuat oleh perusahaan yang didukung oleh pemerintah juga itu, karena kebijakan mereka kan. Sudah pernah menyuarakan Bu, apa yang menjadi aspirasi Ibu atau kerugian yang Ibu alami? Sudah pernahkah disampaikan? Sudah, bahkan sudah berapa kali kami ke DPR, ke perusahaan, tapi kami meminta solusi di sana, tapi dia tidak memberi kami solusi. Seharusnya mereka itu meminta solusi kami yang, tapi kami berikan bahwa ini permintaan kami, mereka tidak bisa. Bahkan pihak DPR yang kami anggap itu wakil rakyat itu tidak mendukung kami. Secara 2 kali terakhir ini kami RDP, di akhir ini mereka itu tidak melibatkan, padahal di berita acara itu kami harus terlibat sebagai masyarakat. Apa yang Ibu ingin suarakan Bu, kalau Ibu misal dilibatkan? Kalau saya itu pemulihan hak. Pemulihan hak. Ya. Dan aku identitas kami sebagai perempuan nelayan. Jadi selama ini dari tahun 2015 itu mata pencaharian Ibu beransur-ansur hilang. Terus dari mana sekarang ini? Ya, itulah kami berhadapan dengan situasi yang kami bekerja sebagai buruh di pergudangan, itu pun tidak mencukupi. Itu tambah beban, jadi situasi yang tidak biasa kami dapatkan. Jadi bagaimana cara kami secara psikis kami? Jadi pendidikan anak-anak setempat seperti apa Ibu? Ya, pendidikannya ada yang berhenti sekolah karena tidak bermata pencaharian itu. Karena itu. Jadi rata-rata perempuan yang ada di tempat Ibu itu bermata pencarian sebagai pencari kerang atau nelayan perempuan? Nelayan. Saat ini sudah tidak lagi karena? Sudah tidak. Sejak kapan Bu intensitas itu berhenti total? Berhenti total tahun 2020, selama COVID. Selama COVID sudah berhenti, karena sudah semuanya hampir kita sudah ke laut, itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang harus dicari ya, karena sudah tertimbun dan sebagainya. Bagaimana Ibu melihat kondisi dari ini? Ini sangat-sangat apa ya? Dari segi iklim dalam kondisi ini, kemudian yang paling berat adalah persoalan ekonomi kayaknya. Jadi ada lagi regenerasi untuk meneruskan itu. Ya, jadi ini fakta ya, yang memperlihatkan bahwa lagi-lagi negara dalam hal ini lewat keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kepentingan investasi, pembangunan, pemerintah membangun yang disebut proyek apa namanya? Pelabuhan Makassar. Proyek Pelabuhan Makassar. Itu sebetulnya bukan untuk kepentingan
rakyat Sulawesi Selatan atau kepentingan perempuan atau kepentingan masyarakat Kota Makassar. Sebetulnya itu kan itu dibangun untuk melayani, untuk memfasilitasi terjadinya pertukaran barang dagang untuk kepentingan modal itu. Dan itu kepentingan proyek nasional dan internasional. Karena itu untuk memenuhi kepentingan pasar. Nah, karena itu negara mestinya di dalam membuat keputusan pengembangan ekonomi yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa mesti negara harus mempertimbangkan aspek lingkungan, keberlanjutan lingkungan, aspek sosial, bagaimana masyarakat pesisir yang sudah turun-temurun sejak bertahun-tahun hidup dan kehidupannya itu ada di masyarakat pesisir yang tidak bisa ditukar dengan menjadi nelayan, menjadi apapun, menjadi petani atau menjadi buruh, karena memang karakter kultur hidupnya adalah menjadi masyarakat hidup sebagai nelayan. Yang ketiga adalah menghilangkan dan menggusur tempat secara budaya, secara pengetahuan, secara ekonomi, dan juga relasi hubungan dia dengan lingkungan alam dan pemanfaatan hasil laut. Keputusan pemerintah mengenai kebijakan ini dan pembangunan proyek ini itu bisa dikatakan bahwa negara berkontribusi terhadap terjadinya peningkatan masyarakat miskin di wilayah pesisir, terutama di kawasan pesisir Kota Makassar, dan juga pemiskinan dihadapi oleh Ibu Zainab beserta kawan-kawannya lain. Jadi ketika Ibu Zainab tidak mampu lagi nyekolahkan anaknya, tidak bisa lagi menghasilkan pendapatan walaupun 25.000 per hari, buat mereka itu sangat bermanfaat. Tapi ketika 25.000 per hari hilang dan mereka akan jadi buruh, yang terjadi adalah mereka tidak bisa mengakses apapun. Ketika terjadi proyek apapun di kampung, dia juga nggak didengarkan, dia diminta pendapatnya, tidak pernah diajak rapat bagaimana semestinya yang dilakukan. Yang miris adalah ketika kemudian problem tidak bisa mengakses pendidikan, ekonomi dan macam-macam, kekerasan terjadi. Karena pasti akan terjadi cekcok antara masyarakat dengan masyarakat, dia di dalam keluarganya. Artinya kebijakan itu, proyek pembangunan itu, selain membuat masyarakat miskin, juga meningkatkan kekerasan terhadap perempuan. Itu saja dari saya. Baik, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Mabicara Makassar Bicara. Baik pemirsa dan juga pendengar Fajar Radio, kita berada di segmen akhir dalam talk show kita di Mak Bicara hari ini. Dan masih bersama dengan ketiga narasumber kita, tapi saya ke Ibu Musdalifah terlebih dahulu. Tadi kita sudah mendengar ya, yang disampaikan oleh Ibu Zainab, apa yang Ibu alami terkait dengan bagaimana sih terjadi ketimpangan ekonomi itu terjadi dan pemiskinan terhadap perempuan. Itu adalah gambaran yang memang real, nyata terjadi, dan itu di Kota Makassar. Silakan Mas. Iya. Sebenarnya kalau ya kemiskinan itu memang nyata ya terjadi dan diperkuat tadi oleh apa yang disampaikan oleh Ibu Zainab. Nah, pada prinsipnya sebenarnya kami meminta ya ke pemerintah khususnya untuk bagaimana melibatkan perempuan ya dalam rapat-rapat pengambilan keputusan itu secara bermakna. Artinya apa? Bahwa ketika pemerintah di Kota Makassar khususnya di Sulawesi Selatan akan melakukan pembangunan ya baik di wilayah pesisir maupun di wilayah daratan gitu, itu perlu melibatkan perempuan. Kenapa? Karena keterlibatan perempuan dalam rapat-rapat pengambilan keputusan itu dijamin di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan, yang menyampaikan bahwa perempuan penting terlibat dalam seluruh tahapan proses
baik pembangunan maupun kebijakan. Sehingga memang pembangunan maupun program dan juga kebijakan yang dilahirkan perempuan itu tidak mengabaikan kepentingan perempuan seperti yang terjadi hari ini. Nah, itu yang tentu menjadi hal yang penting ya dilihat oleh pemerintah di Sulawesi Selatan. 2024 kita sudah menghadapi tahun politik, ya. Kita tahu bersama bahwa di Sulawesi Selatan itu jumlah perempuan itu lebih banyak dibanding jumlah laki-laki, begitu. Artinya bahwa pemerintah jangan lagi melihat bahwa perempuan ini hanya bisa dimobilisasi untuk kepentingan suara, tetapi bagaimana pemerintah dalam proses demokrasi itu melihat betul apa sih kepentingan perempuan, tidak melupakan pengalaman perempuan, tidak melupakan pengetahuan perempuan yang itu perlu dilihat oleh pemerintah dalam seluruh aspek dan seluruh tahapan proses pembangunan maupun kebijakan yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan maupun di Kota Makassar khususnya. Dalam setiap momen ini apakah Ibu ya sudah pernah dilibatkan atau dalam setiap mungkin rencana-rencana pembangunan sebagai macam untuk mewakili perempuan? Ya, begini, kalau saya ya mungkin iya gitu ya. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana perempuan yang terdampak langsung, misalnya Ibu Zainab, sejauh mana informasi itu sampai kepada mereka. Akses informasi perempuan akar rumput yang kita tahu dari segi kelas ekonomi, kelas sosial, status sosialnya itu tentu di bawah ya. Yang sulit mengakses informasi ketika ada rapat pengambilan keputusan. Jadi kalau dari pengalaman kami, pengalaman dari diskusi-diskusi yang dilakukan itu hampir tidak ada perempuan yang terdampak langsung akibat proyek yang dilakukan oleh pemerintah itu melibatkan perempuan, termasuk Ibu Zainab. Ibu Zainab, oke. Ibu Zainab ini adalah salah satu dari banyaknya perempuan yang mungkin tidak terhitung terjadi menerima ketimpangan, ketidakadilan atau mungkin diskriminasi dan pemiskinan struktural yang disampaikan tadi. Ibu Risma, apa yang menjadi harapan Ibu dengan hal ini? Sudah melihat dengan nyata dikatakan bukti-bukti yang real itu ada di sini. Iya. Ya itu tadi ya, negara lagi-lagi ya ikut berkontribusi. Meningkatkan lewat kebijakannya, mendorong meningkatnya kemiskinan yang dihadapi oleh warga negara rakyatnya termasuk perempuan. Data tadi yang disampaikan BPS itu sudah membuktikan, itu bacaan secara nasional. Nah, untuk konteks yang ada di Kota Makassar, kebijakan membangun, merubah tata ruang kawasan pesisir Makassar dan dampak negatif yang ditimbulkan baik secara lingkungan, secara ekonomi maupun secara sosial kepada masyarakat, mestinya negara, pemerintah dan perusahaan itu harus bertanggung jawab. Pertanggungjawabannya apa? Pertanggungjawabannya adalah ketika kebijakan atau pembangunan itu dilakukan tetapi menimbulkan dampak negatif seperti tadi yang disampaikan, maka negara wajib melakukan pemulihan. Pemulihan itu artinya lingkungan memang tidak bisa dipulihkan. Ketika lingkungan itu rusak, ya sudah rusak. Artinya bentang alam itu diobrak-abrik, dirombak, merubah, tidak akan bisa dipulihkan lagi. Tetapi minimal yang bisa dilakukan adalah tidak menambah kerusakan lingkungan. Artinya tidak memperluas perusahaan wilayah perluasan proyeknya. Satu, yang kedua adalah mengganti atau memulihkan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Kalau mereka mengalami penurunan ekonomi itu, pendapatan bahkan hilang dari sisi jumlah, dari sisi berapa banyak, dari sisi dampak yang ditimbulkan, mesti negara harus mengkalkulasi itu. Dan berapa warga masyarakat secara turun-temurun itu mengalami dampak kerugian yang ditimbulkan dari. Kemudian secara sosial akan mereka kehilangan tradisi budaya. Masyarakat pesisir Kota Makassar itu budayanya adalah nelayan. Tidak bisa dirubah, diapain pun. Mau pergi jadi tukang beca tetap aja akan kembali menjadi nelayan. Itu artinya apa? Negara merubah, menghilangkan relasi hubungan kedekatan masyarakat pesisir nelayan itu dengan lautnya. Dari hidupnya di laut, dirombak untuk menjadi buruh. Itu kan satu
hal yang sangat-sangat apa ya, negara melupakan itu, pemerintah melupakan itu. Karena itu Ibu Zainab mesti harus menuntut itu, dan Ibu Zainab punya hak untuk mendapatkan haknya itu dikembalikan, dipulihkan, kehidupannya itu diperbaiki kembali agar tetap hidup selayaknya sebagai, betul, dan menjadi lebih baik ya, karena kehidupannya menjadi lebih baik. Kehidupannya dan anak-anaknya menjadi juga bisa lebih mengakses pendidikan, sekolah, kesehatan, dan macam-macam, dan generasi berikutnya. Oke. Ini di segmen kita yang terakhir saya akan bertanya terlebih dahulu ke Ibu Zainab apa yang menjadi harapannya. Selanjutnya saya akan ke Ibu Musdalifah dan akan ditutup nanti pernyataan dari Ibu Risma nantinya. Silakan Ibu Zainab, apa yang menjadi harapannya? Harapan saya memulihkan hak ekonomi kami dan akui identitas kami sebagai nelayan. Itu saja. Simpel ya Bu ya. Ya. Terkait itu syarat akan Pekerjaan makna di Ibu dalamnya. bagaimana? Ya, Pendapatannya bagaimana? pendapatannya itulah ekonomi, diberikan modal, bagaimana kami mengelola modal itu supaya tetap ekonomi kami berlanjut, ya itu yang kami tuntut kami di perusahaan. Jadi itu yang kami mau dan diharapkan pada semua perempuan di pesisir, itu yang diharapkan. Dia bisa kembali bekerja walaupun itu dia hanya sebagai penjual ikan ataukah dia menjual kue, yang penting dia bisa kreatif kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup dan rumah tangganya. Karena kalau kita kerja menjadi buruh di gudang itu, usia kami itu kan dianggap sudah tidak muda lagi, jadi perusahaan menolak. Jadi bagaimana dengan perempuan-perempuan yang usianya seperti saya, yang diambil itu di pergudangan hanya yang di bawah 30 Usia muda, tahun. ya. Oke, baik. Bu Musda, silakan harapannya Bu, kita berada di segmen akhir. Ya, kalau saya melihat ya persoalan yang dihadapi teman-teman perempuan pesisir, proyek Pelabuhan Makassar Newport itu kan adalah salah satu proyek strategis nasional ya pemerintah Jokowi Ma'ruf yang memang ditargetkan sudah selesai di tahun ini. Nah, di konteks pembangunan itu tentu ada di Sulawesi Selatan. Beberapa kali kemudian kita bersama dengan teman-teman ya, Ibu Zainab yang didampingi oleh teman-teman Solidaritas Perempuan Angin Mamiri, itu selain menuntut yang tadi disampaikan Ibu Zainab, kami juga sebenarnya meminta pemerintah legislatif untuk segera mencabut perda berkaitan dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, karena kami melihat bahwa perda ini adalah perda bagi-bagi zona di laut yang kemudian wilayah tangkap masyarakat itu hilang, dirampas, yang mengakibatkan kemiskinan itu terjadi sampai hari ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Musdalifah, dan selanjutnya ke Ibu Risma menjadi penutup perbincangan kita dalam program Bicara hari ini. Kira-kira dari gambaran yang disampaikan Ibu Zainab dan data-data yang disampaikan tadi, apa yang menjadi harapan besar dari aksi ini? Jadi pemerintah ya mestinya banyak mendengarkan derita atau fakta atau suara kayak seperti yang disampaikan Ibu Zainab, penderitaan yang dialami dia dan juga generasi dia berikutnya akibat dari, selain karena memang ada konstruksi patriarki tadi ya, tadi nelayan tidak diakui macam-macam karena dia perempuan. Coba kalau dia bukan perempuan kan diakui, karena dia perempuan dianggap perempuan bukan nelayan. Nah, mesti negara banyak mendengar, melihat dan mereview kembali kebijakan-kebijakan yang dilakukan seperti tadi, dan kemudian mengambil tanggung jawab dari dampak negatif risiko dari kebijakan atau proyek pembangunan itu dengan melakukan pemulihan, seperti agar kehadiran proyek atau pembangunan itu tidak menyingkirkan masyarakat kelas bawah, masyarakat miskin, agar tidak menambah penderitaan masyarakat seperti yang dialami oleh Ibu Zainab. Jadi karena itu memang untuk proyek pembangunan Makassar Newport itu sebaiknya tidak lagi diperluas. Cukup, karena tidak mungkin lagi dihentikan dengan berbagai alasan dilakukan oleh, tapi jangan lagi menambah
penderitaan oleh masyarakat pesisir yang ada di, jangan lagi meningkatkan kemiskinan atau menutup akses, membatasi akses mereka untuk hidup lebih baik dengan kehadiran proyek pembangunan itu. Baik. Saya kira itu, dan wakil rakyat mesti harus melakukan kontrol terhadap proyek atau anggaran pembangunan seperti ini. Baik, itu tadi pernyataan dari Ibu Risma tadi sekaligus menjadi penutup atau akhir dari perjumpaan kita dalam program Bicara untuk edisi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Risma Umar, Ibu Jainab dan juga Ibu Musdalifah sudah hadir bersama kami dalam program Bicara untuk edisi 18 April 2023. Saya Sartika Mukhtar undur diri, pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.